Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Penilaian Pendidikan Ditinjau dari Administratif. Nah, di sini ada beberapa anggota. Yang pertama ada Nihatul Arofah, lalu ada Relenia Mutiara, kemudian ada Geda Tifal, dan yang terakhir saya sendiri, Isnaini Mulyani. Oke, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian penilaian pendidikan. Dalam konteks pendidikan, penilaian adalah salah satu komponen penting dalam kurikulum dan tidak dapat dipisahkan dari komponen-komponen lainnya. Penilaian pendidikan adalah salah satu proses yang dilakukan oleh seorang guru untuk mengukur hasil belajar peserta dan seberapa paham mereka terhadap materi pembelajaran yang telah mereka laksanakan, di mana informasi tersebut diinterpretasikan dengan nilai kualitatif ataupun kuantitatif sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Penilaian memiliki peran yang krusial sebagaimana yang diatur dalam Standar Nasional Pendidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan juga Permendiknas Nomor 23 Tahun 2016 yang merumuskan bahwa standar kurikulum 2013. Tujuan dilaksanakannya penilaian adalah untuk mengukur apakah guru berhasil mencapai tujuan pembelajaran yang telah dibuat dalam RPP sebelumnya, di mana hal tersebut dibuktikan dengan seberapa pemahaman peserta didik terhadap materi yang telah dipelajari. Kemudian ada prinsip-prinsip penilaian pendidikan, yaitu yang pertama ada fokus terhadap pencapaian kompetensi, kemudian ada pentingnya penilaian yang valid atau sesuai, penilaian harus adil. Tujuan penilaian melalui belajar peserta didik perlu memastikan bahwa proses yang dihasilkan penilaian benar-benar objektif. Kemudian ada proses penilaian perlu direncanakan dengan baik agar dapat memberikan informasi yang komprehensif mengenai hasil belajar dan perkembangan peserta didik. Nah, kemudian ada prinsip penilaian yang komprehensif, berarti bahwa suatu penilaian harus melibatkan semua keterampilan dalam kurikulum, termasuk pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Kemudian ada kriteria penilaian harus transparan bagi semua pihak sehingga semua yang terlibat dapat memahami keputusan mengenai hasil belajar peserta didik. Baik, yang selanjutnya adalah instrumen penilaian pendidikan. Instrumen penilaian pendidikan mengacu pada alat yang digunakan untuk melakukan evaluasi dan mengumpulkan data terkait kompetensi yang akan dinilai dari seorang peserta didik. Dalam konteks pendidikan, seorang pendidik menerapkan beberapa jenis instrumen penilaian pendidikan seperti praktik, penugasan, pengamatan, tes, dan format lain dengan menyusun karakteristik peserta didik serta aspek yang akan dinilai. Secara umum, di Indonesia, satuan pendidikan menggunakan instrumen penilaian berupa ujian akhir sekolah atau madrasah yang memenuhi syarat berdasarkan standar penilaian pendidikan. Yang selanjutnya adalah aspek-aspek penilaian pendidikan. Sejalan dengan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 tentang prosedur penilaian pendidikan memiliki 3 aspek yang harus dinilai, yaitu aspek penilaian sikap atau afektif, yang kedua ada aspek penilaian kognitif atau pengetahuan, yang ketiga ada aspek penilaian psikomotorik. Dari aspek penilaian sikap, terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui untuk menilai. Yang pertama ada mengamati perilaku peserta didik, mencatat perilaku peserta didik, menindaklanjuti hasil pengamatan, dan mendeskripsikan perilaku peserta didik. Yang kedua adalah aspek penilaian pengetahuan atau kognitif. Dalam aspek ini, terdapat juga beberapa tahapan yang dilakukan untuk menilai seorang peserta didik. Yang pertama, menyusun perencanaan penilaian, mengembangkan instrumen penilaian, melakukan penilaian, yang keempat memanfaatkan hasil penilaian, dan yang kelima adalah melaporkan hasil penilaian dalam bentuk angka dengan skala 0 sampai 100 dan melakukan sebuah deskripsi. Kemudian yang ketiga adalah aspek penilaian keterampilan atau psikomotorik. Dalam aspek penilaian psikomotorik, guru sebagai penilai harus melakukan beberapa tahapan untuk menilai, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada menyusun perencanaan pendidikan, mengembangkan instrumen pendidikan, melaksanakan penilaian, memanfaatkan hasil, dan yang terakhir adalah melaporkan hasil penilaian dengan bentuk angka dengan skala 0 sampai 100 dengan menggunakan deskripsi.
Baik, kemudian kegiatan aspek penilaian di atas saling berkaitan satu sama lain sehingga harus dilakukan dengan benar dan secara runtut. Dan penilaian pendidikan bisa saja datang dari pendidik, satuan pendidikan, maupun pemerintah yang secara umum terdiri dari pengumpulan, pengolahan, dan penginterpretasian data. Macam penilaian. Dalam penilaian juga terdapat jenis-jenisnya. Berikut beberapa macam jenis penilaian pendidikan. Antara lain yang pertama penilaian formatif. Penilaian formatif dilakukan pada akhir program pembelajaran untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran telah berhasil. Dengan demikian, penilaian formatif berfokus pada proses pembelajaran. Dihadapkan dengan adanya penilaian formatif, guru dapat meningkatkan program pembelajaran dan strategi pelaksanaannya. Yang kedua ada penilaian sumatif. Penilaian akhir program dilakukan untuk mengevaluasi pencapaian peserta didik pada akhir periode pembelajaran, seperti akhir catur bulan, semester, dan tahun ajaran. Fokus penilaian ini adalah melihat sejauh mana peserta didik telah menguasai tujuan kurikuler. Penilaian ini lebih berorientasi pada hasil akhir yang dicapai oleh peserta didik, bukan pada proses pembelajarannya. Yang ketiga adalah penilaian diagnostik. Penilaian diagnostik digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan peserta didik. Kelemahan peserta didik dapat berupa kurangnya pemahaman terhadap materi dalam materi prasyarat. Hasil ini dapat membantu guru memberikan bantuan yang sesuai dengan kesulitan yang dialami peserta didik. Yang keempat ada penilaian kinerja. Penilaian kinerja dilakukan untuk guru mengevaluasi kemampuan peserta didik dan menunjukkan keterampilan tertentu setelah mereka memperoleh kompetensi yang diperlukan. Penilaian kinerja sangat disarankan dalam kurikulum 2013 karena peserta didik dinilai berdasarkan interaksi sosial, kemampuan beradaptasi di masyarakat, dan penerapan pembelajaran di kehidupan sehari-hari. Yang terakhir ada penilaian portofolio. Penilaian portofolio menggunakan rangkaian informasi yang mencerminkan perkembangan kemampuan peserta didik dalam jangka waktu tertentu. Dalam data tersebut mencakup karya peserta didik dan proses pembelajaran yang dianggap optimal oleh mereka, dengan tujuan mengakui kemajuan peserta didik dan memberikan penghargaan pada pencapaian terbaik peserta didik. Ya, untuk selanjutnya yaitu mengenai fungsi dari penilaian pendidikan. Penilaian pendidikan ini memiliki 3 fungsi. Yang pertama yaitu sebagai alat untuk mengukur seberapa paham peserta didik terhadap materi yang telah dipelajari. Tentunya ketika seorang guru menyampaikan materi, maka dia membutuhkan suatu alat atau suatu cara untuk dia tahu apakah peserta didik paham atau tidak terhadap materi yang telah dipelajari. Nah, salah satunya yaitu menggunakan penilaian pendidikan ini atau biasa dilakukan yaitu asesmen. Nah, ketika seorang guru melaksanakan asesmen terhadap peserta didik, maka hal tersebut bisa dijadikan sebagai alat untuk mengukur. Apabila hasil dari asesmen atau hasil dari penilaian atau hasil dari belajar peserta didik tersebut menunjukkan hasil yang baik, maka bisa dikatakan bahwa peserta didik memahami terhadap materi yang telah dipelajari. Begitupun sebaliknya, apabila hasil dari belajar peserta didik kurang memuaskan, itu berarti bahwa mungkin memang peserta didik belum terlalu memahami terhadap materi yang telah dipelajari. Lalu untuk fungsi yang kedua yaitu sebagai alat untuk mengukur seberapa berhasil program pengajaran yang telah dilaksanakan oleh seorang guru. Nah, atau dengan kata lain bisa kita simpulkan bahwa apakah suatu tujuan pembelajaran yang telah dirancang oleh seorang guru sebelum memulai proses pembelajaran itu berhasil atau tidak. Nah, itu menggunakan penilaian pendidikan. Nah, masih berkaitan dengan fungsi yang pertama. Ketika melaksanakan penilaian pendidikan dan hasil dari penilaian pendidikan tersebut menunjukkan hasil yang bagus, maka bisa dikatakan bahwa peserta didik paham akan materi yang telah diajarkan oleh seorang guru. Nah, ketika peserta didik memahami dari materi yang telah diajarkan, itu bisa kita ambil simpulan bahwa tujuan pembelajaran yang telah dirancang oleh guru sebelumnya itu telah berhasil dicapai. Nah, itu merupakan fungsi dari penilaian pendidikan sebagai alat untuk mengukur ketercapaian suatu tujuan pembelajaran atau program pengajaran yang telah dilaksanakan. Lalu, untuk fungsi yang ketiga yaitu penilaian pendidikan sebagai motivator bagi peserta didik. Tentunya ya, ketika setelah hasil dari suatu penilaian pendidikan itu kan bisa berupa kualitatif ataupun kuantitatif, di mana ada baik dan kurang baiknya. Nah, ketika peserta didik setelah melaksanakan penilaian pendidikan dan hal tersebut menunjukkan hasil yang baik, maka peserta didik akan berusaha untuk mempertahankan
nilai tersebut dan dia juga akan lebih giat dalam pembelajaran, dia akan merasa termotivasi. Nah, begitupun sebaliknya ketika hasil dari penilaian pendidikan atau hasil dari asesmen yang telah dilaksanakan itu menunjukkan hasil yang kurang memuaskan, maka peserta didik bisa juga untuk termotivasi agar dapat meningkatkan belajarnya sehingga nilainya juga bisa naik. Ya, selanjutnya yaitu kesimpulan ya. Jadi penilaian pendidikan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang pengajar, yaitu di sini didefinisikan sebagai seorang guru untuk mengetahui seberapa paham sih, sejauh mana sih pemahaman peserta didik mengenai materi yang telah dipelajari. Seperti yang tadi sudah saya sebutkan, bahwa fungsi dari penilaian pendidikan itu sebagai alat untuk mengukur seberapa paham peserta didik terhadap materi yang telah dipelajari. Lalu yang kedua, alat untuk mengukur ketercapaian dari suatu tujuan pembelajaran yang telah dirancang oleh seorang guru. Dan yang ketiga yaitu sebagai motivator bagi peserta didik. Nah, dalam melaksanakan penilaian pendidikan ini, tentunya seorang guru membutuhkan instrumen atau alat yang digunakan untuk mengevaluasi, untuk mengukur, dan juga mengumpulkan data terkait aspek-aspek penilaian pendidikan tersebut. Nah, penilaian pendidikan ini terdapat 5 macam seperti yang sudah rekan saya sebutkan tadi di awal, yaitu ada penilaian formatif, penilaian sumatif, penilaian portofolio, penilaian diagnostik, dan juga penilaian kinerja. Nah, masing-masing dari penilaian tersebut itu dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan juga kebutuhan. Ya, demikian presentasi dari kelompok 9 mengenai penilaian pendidikan dari tinjauan administratif. Kami mohon maaf sebesar-besarnya apabila masih banyak kekurangan. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.